Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Dialuki Ramadhani, NPM 19111000029, jurusan PGMI kelas B semester 3. Saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan. Jadi yang pertama itu adalah aliran filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Tokoh idealisme adalah Plato. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di gambaran asli cita. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Idea selalu tidak pernah mengalami perubahan dan tidak mengalami pergeseran, dan dia tetap. Dan yang mengalami gerak tidak bisa dikategorikan idea. Keberadaan idea tidak tampak dalam wujud, tetapi gambaran yang asli hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang murni. Tugas ide adalah memimpin manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Lalu yang kedua adalah aliran filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran ini berpendapat bahwa dua rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kneller membagi dua realisme menjadi, yaitu yang pertama ialah realisme nasional, memandang bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran. Yang mengamatinya terdiri dari realisme klasik dan realisme religius. Yang kedua adalah realisme natural ilmiah, memandang bahwa dunia yang kita amati bukan hasil kreasi akal manusia, melainkan dunia sebagaimana adanya, substansialitas, sebab akibat, serta aturan-aturan alam merupakan suatu penampakan dari dunia itu sendiri. Yang C, aliran filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik, teori maupun praktek bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Pendapat ini diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan untuk seseorang bersikap tegak dan lurus. Menurut perennialisme, ilmu merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Lalu selanjutnya aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialis sadar bahwa keadaan bersifat relatif, dan karenanya itu maka masing-masing individu berhak untuk menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Implikasi dari berbagai aliran filsafat terhadap pendidikan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut para filsuf idealisme. Pendidikan bertujuan untuk perkembangan dan diri pribadi siswa, sedangkan tujuan pendidikan dari filsafat idealisme adalah penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum idealisme bersifat liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Yang ketiga, metode pendidikan pada idealisme, struktur kelas hendaknya memberikan waktu untuk siswa berpikir dan menggunakan penilaian moral dalam situasi-situasi konkret dalam konteks belajar.
Yang keempat, peranan pendidik. Guru haruslah unggul agar menjadi teladan yang baik untuk siswanya. Yang selanjutnya adalah aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah yang dimaksudkan dengan ialah kegunaan atau kepraktisan. Menjadikan sesuatu yang dapat dikerjakan adalah kriteria bagi kebenaran. James berpendapat bahwa kebenaran itu tidak terletak di luar dirinya, tetapi manusialah yang menciptakan kebenaran. Karena kriteria itulah pragmatisme sering dikritik sebagai filsafat yang mendukung bisnis Amerika dan politik. Dengan adanya pragmatisme, maka tidak ada sosialisme di Amerika. Lalu selanjutnya aliran filsafat pendidikan sosialisme. Aliran ini merupakan agregasi dari ide filsafat yang dikembangkan dalam sosial Karl Marx. Aliran ini terdapat di berbagai dunia masa kini. Meskipun berbeda namanya, tetapi memiliki nilai dan substansi yang sama, yaitu prinsip-prinsip sosialisme. Percaya dengan mutlak, materialisme bagi suatu, baik pandangannya terhadap alam untuk masyarakat, dan tahu pandangannya tentang manusia. Aliran sosialisme memandang ilmu sebagai keperluan hidup untuk sesuatu yang penting, yang terutama ditentukan oleh materi sesuatu yang tunduk terhadap kekuasaan, lingkungan materi patuh pada pengaruhnya, tidak sulit dalam memimpinnya atau merubah sifatnya. Pandangan filsafat terhadap sosialisme. Sosialisme sangatlah berguna bagi pendidikan dan ditempatkannya pertama karena sosialisme mengakui bahwa pendidikan upaya strategis dan utama. Selanjutnya yang aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah aliran ini mengakui dan mengembangkan asas dan berusaha dalam sebuah realita agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Karena aliran ini menganggap bahwa intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup. Maksudnya sebagai proses pertumbuhan untuk anak didik dapat mengambil pengalaman-pengalaman dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat harus dihapus. Karena sebab belajar yang baik tidak cukup untuk di sekolah saja. Dengan demikian, sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitarnya. Karena sekolah adalah bagian dari masyarakat. Lalu selanjutnya adalah aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali dalam konteks filsafat pendidikan. Merupakan suatu aliran yang berusaha untuk merombak tata hidup kebudayaan yang bersifat modern. Aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut memandang bahwa kebudayaan adalah zaman. Cita-cita kita yang sesungguhnya tidak hanyalah teori, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, serta keamanan masyarakat, tidak membedakan warna kulit, keturunan, agama dan masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya aliran filsafat pendidikan esensialisme. Merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada pada awal peradaban manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan caranya yang berbeda-beda, dengan progresivisme dan cirinya yang berbeda. Dasar aliran ini, pemikirannya lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih dan mempunyai tata yang jelas. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya dengan pribadi individu. Menurut idealisme, pada taraf permulaan, seseorang belajar memahami akunnya sendiri, kemudian keluar untuk memahami dunia objektif. Dengan mengambil langkah landasan berpikir tersebut,
Belajar dapat didefinisikan sebagai substansi spiritual yang dapat membina dan mengambil tindakan sendiri dan menciptakan dirinya sendiri. Jadi belajar adalah menerima segala sosial dan nilai-nilai angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi dan diteruskan pada angkatan selanjutnya. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.